Selanjutnya acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Nurul Anwar. Kepada Al-Mukarram Ustadz Nurul Anwar, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah nangka, buah kedondong. Ibu-ibu cantik, jawab salam dong. Ayu Tinting pergi ke Mekah, yang jawab salam hidupnya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqal maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala ta'ala aidan qala rabbi shrah li sadri. Amin Pak. Angkat tangannya, nanti dulu belum. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan yang jawab
lunasin utang. Kenceng amat. Yang kenceng berarti utangnya banyak. Gak apa-apa, yang penting bisa bayar. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Bapak Ki Haji Dadang Juhron, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Setiadi, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Ali, Ketua DKM At-Thayyibah, yang saya hormati Bapak Ketua RT kita Bapak Raden Mas Agustinus Kusmiyanto, yang saya hormati Bapak Joni Hendra, bapak-bapak, ibu-ibu tim hadroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah majlis yang mulia ini, dengan wasilah bacaan sholawat, ratib dan lain sebagainya yang telah kita lantunkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jiwa dan raga kita, Allah lindungi rumah tangga kita, Allah lindungi anak keturunan kita, jadikan anak-anak kita anak soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua RT tadi bilangnya, apa Pak Ustadz ada lagi enggak? Insya Allah ada lagi Pak RT. Sehabis ini saya masih ada panggilan lagi Bu. Jadi nah ini jam 22.15, berarti 15 menit saja Bu ya Pak ya. Karena nanti saya jam 22.30 saya harus ke Ciranjang Pak, ke Ciranjang. Jadi ngajinya nggak usah lama-lama Pak ya, sebentar saja Bu ya. Nah, cocok kan ya Bu, mau ngaji yang panjang mau pendek? Ngaji ini ngomongin ngaji panjang apa pendek Pak? Ngajinya panjang apa pendek? Panjang. Sampai senang yang panjang Bu, panjang apa pendek? Panjang. Kalau saya mah senang yang pendek aja Bu, pendek tapi masuk semua, daripada panjang nggak masuk semua kagak enak, betul Pak? Ngajinya pendek, singkat, tapi masuk, bisa diamalkan, betul? Insya Allah nggak nyampe 20 menit, sebentar saja, karena sudah jam 10:30. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu yang sayang suami, mumpung hidup ayo kita ngaji. Ngaji bekal untuk kita mati, bekal menghadap sang ilahi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ibu-ibu yang rajin salat, rajin ngaji mumpung sehat, rajin ngaji hidupnya selamat, pulang ngaji bisa bawa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
wis masukin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Udah selesai baru ditabuh. Dari tadi mah ngarep sebenarnya di dalam hati nih, ngarep kayaknya mau ditabuhin nih biar tambah semangat gitu ya. Udah malam udah selesai. Biarin dah. Besok lagi ya. Nanti ngundang lagi ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngajinya apa nih Pak Kiai ya? Kemarin saya ngomong sama yang undang saya, ngajinya apa nih? Saya jadi bingung mau ngaji apa nih? Terserah saya. Ngajinya ini ada anak-anak nggak? Bismillah. Sebenarnya begini, kalau saya terus terang Bu, Pak, kalau saya concern di dalam pengajian itu saya bahas kitab Ngukudul Lujain. Pernah di sini Ngukudul Lujain, Bu? Nah, di perumahan saya juga bahas kitab Ngukudul Lujain, tapi saya pakainya komprehensif. Jadi enggak cuman letterlek, tapi saya padukan dengan beberapa ilmu, dengan beberapa pengetahuan. Maka saya coba nih malam hari ini ngajinya judulnya Agar Layangan Tidak Putus. Tulis Bu, judul ngajinya Agar Layangan Tidak Putus. Itu nenek-nenek ngomong, apa itu Pak Ustadz layangan ngaji? Agar layangan tidak putus, namanya layangan pasti ada talinya, betul. Pun begitu kita di dalam berumah tangga diikat, misaqan ghalidha, diikat dengan ikatan yang kuat. Maka di dalam akad nikah kita diikat dalam akad yang kuat. Maka tujuan kita nikah adalah mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Kira-kira pengertian sakinah tahu Bu? Udah tahu lah, udah hatamnya. Kan ibu majelis talim semua nih. Saya yakin sudah pada tahu namanya sakinah, mawaddah, warahmah, pengertiannya sudah tahu. Karena waktunya memang sempit, saya akan bahas bagaimana caranya kita mendapatkan keluarga sakinah, keluarga mawaddah, dan keluarga warahmah. Maka kalau kita ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kita harus memiliki pengetahuan kenapa, apa tujuannya kita nikah, apa hikmah daripada pernikahan itu. Maka yang pertama, hikmah daripada pernikahan adalah litta'abbud. Nikah itu untuk menyempurnakan ibadah. Nikah itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwadil 'abdu faqad istakmala nisfud din." Ketika seorang hamba sudah menikah, maka sungguh telah sempurna separuh agamanya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu landasannya yang pertama tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Di dalam rumah tangga itu ibadah paling lama. Setiap detik dan detaknya menjadikan peluang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ngantuk. Setiap detik-detaknya di dalam rumah tangga menjanjikan sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai. Ini anggap lagi ngaji sama pengantin.
tapi bukan pengantin baru. Bodolan pengantin. Dulu ketika kita pertama kali nikah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza nadharat li imraatihi, ketika seorang laki-laki melihat kepada istrinya, laki-laki melihat sama istrinya karena sudah halal, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nadharat ilaih, istri membalas pandangan suami, maka apa yang terjadi, nadharallahu ta'ala ilaihima, Allah subhanahu wa ta'ala memandang keduanya, suami istri yang saling berpandangan itu, nadratan rahmah, dengan pandangan rahmah. Pak, seneng mandang istri apa seneng mandang wanita yang glowing di HP? Pak, jangan, ayo tuh kata istrinya tuh, ayo. Kalau lagi scroll yang glowing itu nggak berhenti tuh. Maka ayo, saya mengingatkan, maka saya konsen terus terang. Setiap majelis yang saya asuh, ada 3 majelis di KSB, semuanya materinya sama. Saya ingin umuran kita saat ini ingin membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Caranya apa? Ngingetin lagi. Kenapa ngingetin lagi? Di dalam rumah tangga kita setiap detik-detaknya bisa menjadikan kita mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senang mandang suami nggak? Apa senangnya mandangin yang di TikTok itu? Apa yang di TikTok itu? Baju, bedak, macam-macam itu. Ketika istri mandang suami, suami mandang istri, maka apa yang terjadi? Nadharallahu ta'ala ilaihima nadratan rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat keduanya suami istri ini dengan pandangan rahmat kepada Allah, pandangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita butuhkan, Pak, Bu. Rahmat ini yang kita butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kisahnya dibaca tadi, begitu mulia, begitu agungnya, begitu banyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui dirinya masuk surga karena apa? Karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang sholatnya begitu banyak sampai kakinya bengkak, sholatnya sampai kakinya bengkak. Saya tahu di sini ibu-ibu juga, di sini cek. Saya tahu di sini juga banyak nih bapak-bapak, ibu-ibu juga kakinya pada bengkak. Tapi bukan karena banyak sholat. Pak RT maaf Pak RT ya, jadi sakit kaki ya? Oh, enggak katanya. Takut nyindir Pak RT, takut nanti nggak bisa pulang saya. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak, tapi bukan karena sholat. Karena apa? Karena asam urat. Rasul yang begitu banyak pahalanya, begitu banyak amal ibadahnya, mengatakan dirinya, saya masuk surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita jadikan rumah tangga ini, kita jadikan apa? Tempat supaya apa? Supaya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke dalam keluarga kita. Maka ayo bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, nanti pulang ke rumah pandangin suami. Yang suami juga begitu, nyampe ke rumah pandangin istri. Memandangmu, jangan diterusin. Memandang itu baru memandang, kemudian turun. Biasanya kalau sudah memandang terus apa Bu? Pegang-pegangan tangan. Maka ketika suami istri pegang-pegangan tangan, tasyaqatad dunubahuma. Nih Bu, kalau pegang-pegangan sama suami, tasyaqatad dunubahuma,
tasaqatat itu turun dosa-dosa keduanya dari sela-sela jarinya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai hari ini Bu seneng nggak pegangan sama suami? Kadang kalau dipegang mau kemana sih lah, mau nyebrang emang. Kadang begitu. Ayo kita kembali lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya rahmat Allah turun kepada kita. Tadi memandang, sudah memandang, kemudian apalagi tadi pegangan tangan dengan suami istri kita. Insya Allah dosa-dosa kita berguguran, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi levelnya, mencium suami, mencium istri, mencium anak dan lain sebagainya. Itu juga pahala yang sungguh luar biasa besarnya. Ibu-ibu berdandan cantik, Bu, dandannya kalau lagi ngaji apa di rumah juga dandan? Pak, saya tanya jujur nih Pak, istrinya dandan itu kalau mau kondangan, cek. Kalau mau kondangan dandan, kalau di rumah dandan nggak Pak? Jujur banget. Kata istri lah, kagak dandan aja masih dipakai. Ya emang adanya itu, orang kata suami. Ayo kita mulai lagi nih. Dandannya seorang istri, dandannya seorang laki-laki, bahkan seorang laki-laki pun ketika Ibnu Abbas memberikan makna tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memberikan makna arti tentang al-ma'ruf, itu kata Ibnu Abbas, inni atazayyanu li imraati. Itu mengatakan Ibnu Abbas, saya senang berhias untuk istri saya sebagaimana istri saya berhias untuk saya. Itu makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf, makna al-ma'ruf dalam Quran surat An-Nisa. Maka bapak-bapak pun harus senang dandan untuk istri, istri pun sebaliknya senang dandan untuk suami. Ini mah istri mah kadang kalau di rumah boro-boro dandan, betul Pak? Betul? Boro-boro dandan, pakai daster yang bolong. Ya bolong lah Pak Ustaz, kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Pakai daster yang bolong, kutang aja udah putus, disambung pakai peniti. Ini suami. Maaf ya, cek. Ini suami dari pabrik udah kepengin, nyampe di rumah ketemu istri pakai yang udah ada penitinya, nyender, terkena peniti. Mana suami udah dari pabrik mampir ke toko jamu, minum jamu kuku Bima lagi, nyampe rumah kena peniti, udah kagak nafsu jadinya. Maka ayo ibu-ibu bapak sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, ini rahmat bisa turun di rumah kita. Karena apa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang sangat mudah bagi kita di rumah tangga. Hal-hal kecil pun dipandang sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri berhias untuk suami, suami berhias untuk istri, menjadi pahala yang nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, nanti kalau suami pulang disambut ya Bu ya. Kalau pulang dari rumah disambut, assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Ditawarin, ayah mau mandi dulu, atau mau kopi, atau mau teh, atau mau susu, atau mau saya, begitu. Ditawari. Sekarang mah beda istri-istri kita. Suami pulang ke rumah, dia tetap aja duduk di kursi
sambil nonton sinetron. Apa sinetron yang terkenal sekarang? Merangkai Kisah Indah. Wah, tuh di Indosiar. Sambil scroll HP terus setiap hari. Suami pulang bukan dihormati, suami pulang boro-boro dikasih senyuman, suami pulang boro-boro dikasih kopi, terus pegang HP. Sekarang begitu ibu-ibu. Awan bengi cekelane HP, saben dina ndelengi HP, arep turu ngeloni HP, tangi turu digoleti HP. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah. Wai ati ketok ige sepi didelengi awan bengi, dibantengi setiap hari, anak barang murah terus dibeli. Salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin foto miring dan keton langsing, jeneng HP bisa disetting, wajah ayu kulit teknologi buka status terus diposting. Salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Yang kedua, tujuan nikah itu adalah untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita kondangan, Pak, sering kondangan enggak sama pengantin? Sering enggak? Kira-kira doanya hafal enggak, Pak? Apa asal tempel aja itu sama pengantin? Doanya hafal enggak? Kalau ini kondangan salaman sama pengantin, didoain apa enggak? Salam tempel doang. Ya Allah ya Rabbi. Doain, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Laka apa? Laka itu artinya langsung. Laka bagimu artinya kebahagiaan. Allah berikan keberkahan berupa kebahagiaan. Wa baraka alaika, ngalak dari atas turun ke bawah berarti ujian cobaan. Mudah-mudahan ketika kita lagi kondangan doain pengantin, mudah-mudahan kalaupun dapat kesenangan juga kesenangannya berkah, kalaupun diuji ujiannya juga menjadi keberkahan. Karena apa? Di dalam rumah tangga itu bukan cuma seneng doang. Di rumah tangga itu bukan cuma gembira doang. Dulu udah masuk SMA kita pingin kuliah, udah kuliah kita pingin kerja, udah bekerja kesepian, pingin punya istri, pingin punya suami, udah punya suami istri, apakah masalah selesai? Belum selesai, malah tambah masalah lagi. Butuh beli rumah, sudah punya rumah. Butuh motor, sudah punya motor. Butuh mobil, karena anaknya banyak.
maka apa doa kita? Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Apa? Kesenangan, mudah-mudahan kesenangannya berkah, rezekinya jadi berkah. Wa baraka alaika, dan juga cobaan yang Allah berikan kepadamu, mudah-mudahan itu pun menjadi keberkahan. Maka syarat berkah harus dua. Syarat berkah yang pertama harus menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak rahimakumullah, setelah kita nikah ini harus menjadi tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami ngingetin istri, istri ngingetin suami supaya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asas daripada manfaat keberkahan. Yang kedua, asas daripada keberkahan itu apa? Kalau kita ingin hidup berkah, maka harus rumah tangga ini bisa memberikan manfaat yang lebih, bukan cuma untuk keluarga inti, tapi juga untuk keluarga besar, untuk masyarakat, untuk rakyat sekitarnya, untuk tetangganya, untuk RT-nya, untuk RW-nya. Itu dinamakan dengan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Maka setelah kita menikah, menimba rumah tangga, ada anak, ada istri, keturunan lainnya, harus menjadikan tambah berkah, harus menjadikan tambah kebaikan bagi kita semuanya. Maka yang dinamakan rumah tangga yang berkah itu rumah tangga sakinah mawadah warahmah, tambah dekat ke masjid, seneng ngaji, seneng bermasyarakat, seneng sedekah. Tadi Pak RT nyampein sedekah bumi, ada maulid nabi, ada Agustusan, momennya beruntun, bukan cuman di BCM, di KSD pun sama, ada maulid nabi, ada Agustusan, ada dikir akbar dan lain sebagainya. Sama bulan ini tempat waktu kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi jalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, wabil khusus bagi pribadi saya dan ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, hadirin hadirat semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan pelajaran bagi kita, menjadikan hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk orang-orang yang kita cintai, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Ibu bapak kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan jiwa raganya. Kita niatkan untuk orang-orang tercinta kita, suami istri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Fatihah berikutnya kita niatkan untuk para pemimpin kita, guru-guru kita yang masih bisa membersamai kita, ustadz-ustazah kita. Kita doakan mudah-mudahan dengan Fatihah ini beliau panjang umurnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan Fatihah ini untuk para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT, mudah-mudahan disembuhkan, bisa dilancarkan segala usahanya, diberkahi kehidupannya. Fatihah berikutnya untuk seluruh para donatur yang telah berdonasi pada malam hari ini, yang telah memberikan segala sesuatunya pada malam hari ini, sehingga semua acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kalau ada jarum yang patah, jangan sampai disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.